Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan hasil kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi hari ini tanggal 22 Maret 2024. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini dan juga Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui bahwa gamifikasi adalah suatu pendekatan yang mengaplikasikan elemen-elemen permainan atau game dalam konteks yang bukan games. Di sini konteksnya adalah pembelajaran. Gamifikasi dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, diskusi ini akan sangat menarik karena kita bisa memahami dan menyimak bagaimana pengelolaan kelas dengan pendekatan gamifikasi. Dalam acara webinar hari ini, kami mengundang Ibu Gusti Ayu Made Sri Rahayu atau biasa dipanggil Bu Sayu, yang merupakan guru matematika di SMK Negeri 1 Kelungkung, dan juga sebagai salah satu guru berprestasi di tingkat nasional dengan beberapa prestasi, salah satunya pembuatan video pembelajaran berdiferensiasi di Hari Guru Nasional. Nantinya, beliau akan menyampaikan materi pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada webinar hari ini. Tidak lupa juga saya Niwayan Krisnadewi selaku moderator dan host kita Ikomang Mardiane akan memandu acara hingga selesai. Agar diskusi hari ini dapat berjalan lancar, untuk pemateri kami persilahkan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Kepada peserta yang nanti ingin bertanya, kami beri waktu selama 10 menit setelah pemaparan materi selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Gusti Ayu atau Bu Sayu untuk menyajikan materinya. Silahkan Bu Sayu. Terima kasih banyak Ibu Krisna, Bapak Komang Mardiana atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Yang mungkin di sini banyak dari luar sekolah juga hadir ya. Saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas waktunya sudah hadir dalam webinar kita kali ini, di mana di sini kami akan membahas mengenai pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya I Gusti Ayu Made Sri Rahayu, tapi biasanya sapaan akrab saya Ibu Sayu. Nah, di sini prestasi yang pernah saya raih, saya sebagai finalis guru inspiratif nasional pada HGN tahun 2022. Sekaligus kontributor inspiratif Pekan Bukti Karya dari PMM pada tahun 2022. 10 besar guru inovatif HGN 2023 Provinsi Bali, serta 5 besar guru inovatif Yogyakarta EduFest 2023 kemarin, dan sekaligus saya sebagai guru penggerak Angkatan 8. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, pasti Bapak Ibu guru hebat pernah mendengar kata gamifikasi. Nah, di sini gamifikasi sendiri diambil dari kata game ya. Tentunya di sini pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi, jadi menggunakan fitur-fitur yang sesuai dengan game. Jadi seperti itu lebih singkatnya. Nah, sebelum saya mulai dengan pengertian gamifikasi,
Saya ingin mengetahui menurut Bapak Ibu guru hebat, kelas merdeka. Ketika mendengar kelas merdeka, yang ada mungkin di pikiran Bapak Ibu guru hebat itu seperti apa? Kalau bisa saya minta pendapatnya, silakan raise hand. Yang ingin berbagi pendapat, kita sharing-sharing ya Bapak Ibu guru. Jadi ketika mendengar kata kelas merdeka, apa sih yang ada di benak kita semua? Apa sih yang ada di pikiran kita? Mungkin saya minta sharingnya. Yang berkenan untuk sharing mungkin bisa raise hand. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang mau sharing mengenai kelas merdeka? Menurut Bapak Ibu, mungkin kelas merdeka seperti apa? Ya, mohon izin Ibu pembicara. Baik, Ibu Sulis, Ya, silakan. sharing sedikit mengenai kelas merdeka. Menurut saya, kelas merdeka adalah situasi di mana pembelajaran di kelas antara guru sama siswa itu bebas memilih metode belajarnya sesuai minat siswa, dan guru juga bebas memilih metode belajar atau cara menyampaikan materi sesuai kemampuan guru itu sendiri. Jadi kelas merdeka bisa dilihat dari siswa dan gurunya, seperti itu. Baik, terima kasih Menurut banyak saya, ya Ibu Sulis ya, terima kasih banyak, itu sangat tepat sekali. Mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi menurut Ibu Sulis adalah kelas merdeka di mana guru dan siswa bebas memilih model dan metode dalam pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Mungkin ada yang lain? Jika mendengar kata kelas merdeka nih, Bapak Ibu guru, di benaknya itu seperti apa? Seperti itu. Saya lihat ada guru dari banyak Bapak Ibu guru ya yang dari luar SMK 1 Klungkung. Mungkin saya ingin mendengar sedikit ya sepatah dua patah kata gitu mengenai kelas merdeka. Di sini mungkin saya pilih, boleh ya saya memilih ya? Ibu Ide Ayudiah Kamayani. Mungkin bisa saya dengarkan sedikit pendapatnya. Ibu Ida Ayudiah Kamayani. Atau yang lain mungkin ingin berpendapat juga mengenai kelas merdeka. Sebelum saya lanjutkan presentasi saya. Atau baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, jadi kelas merdeka sangat tepat sekali seperti yang dipaparkan Ibu Sulis tadi. Jadi di mana dalam pengelolaan kelas yang dikatakan merdeka itu sesuai dengan kebutuhan murid ya. Sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan minat dan bakat, sesuai dengan profil murid, dan sesuai dengan mungkin yang bisa kita ambil itu seperti gaya belajar dan lain-lain ya. Jadi bukan berarti kelas merdeka Bapak Ibu punya 40 murid dalam kelas, ke-40-nya itu Ibu siapkan materi-materi yang berbeda. Jadi bukan seperti itu pengertiannya ya. Jadi kelas merdeka adalah kelas yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya di sini akan lanjut mempresentasikan mengenai gamifikasi ini. Nah, sebelum kita merujuk gamifikasi, Bapak Ibu guru saya yakin juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan ya, bahwa generasi kita sekarang ini sudah berubah. Ya, yang didominasi sekarang oleh Gen Z ya. Orang-orang mengatakan itu didominasi oleh Gen Z, di mana ciri-ciri Gen Z itu adalah yang pertama fokus yang lemah. Saya yakin Bapak Ibu guru juga merasakan hal demikian terhadap murid-muridnya, di mana murid-murid sekarang untuk fokus terhadap proses pembelajaran, misalnya kita hanya menggunakan papan tulis untuk menjelaskan itu sangat lemah sekali. Terus yang kedua,
ingin yang mudah dicerna, dalam istilah lain ingin instan gitu. Taunya tuh misalnya dalam pembelajaran matematika, oh saya mau rumusnya yang cepat gitu. Jadi mereka tuh ingin yang mudah sekali mereka cerna. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri Gen Z ingin mencoba, selalu ingin mencoba situasi-situasi yang baru, bahkan misalnya yang menantang begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ciri-ciri Gen Z lainnya suka visual. Suka sekali dengan hal-hal yang bersifat visual. Contohnya dengan handphone mereka, mereka itu bisa berjam-jam menghabiskan waktu mereka dengan handphone. Ya kan tidak Bapak Ibu? Selanjutnya ingin suasana yang senang. Jadi anak-anak generasi Gen Z ini itu didominasi dengan mereka tuh ingin selalu berada di situasi yang menyenangkan menurut mereka begitu. Selain fokus yang lemah, ingin sesuatu yang mudah dicerna, selalu ingin mencoba, suka visual, kemudian ingin suasana yang senang. Nah, bagaimana sih kita sekarang sebagai guru bisa untuk memberikan kebutuhan yang mereka inginkan ini gitu, agar fokus mereka kembali menjadi lebih kuat, terus mereka juga mau mencoba segala hal yang mungkin kita berikan dalam proses pembelajaran, mau mendengarkan selain dengan suka visual, kemudian juga mau mencoba walaupun mungkin hal tersebut kurang menyenangkan bagi mereka. Nah, bagaimana sih kita tuh harus membuat proses pembelajaran ini lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang dimana sekarang didominasi oleh Gen Z dan milenial, begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, anak-anak zaman sekarang pun kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Misalkan, oh kita menjudge anak yang pintar matematika itu artinya cerdas. Itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Anak-anak, murid-murid kita semuanya, mereka itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Jadi ada kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, naturalistik, logika matematik, eksistensial, musikal atau ritmik, nah bodily atau kinestetik, verbal linguistik, seperti itu. Jangan sampai anak-anak misalnya yang suka kinestetik nih, yang kecerdasannya adalah kecerdasan kinestetik, kita berikan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan kinestetik. Hasilnya apa? Anak-anak tidak akan merasa nyaman dengan pembelajaran yang kita berikan. Jadi sekarang kita harus merubah pola pikir kita bahwa kecerdasan anak yang tadinya mungkin kita berpikir hanya 1, 2, 3 jenis, sekarang kita harus berpikir lebih beragam. Bahwa ternyata anak-anak yang terlahir mempunyai keunikan sendiri dan mempunyai tipe kecerdasannya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah seperti di slide pertama tadi ya Bapak Ibu ya, ada kata kelas merdeka. Nah, bagaimana sih kita membentuk kelas merdeka ini? Apalagi misalnya kelas kita kelas gemuk, 36 sampai 40 murid atau bahkan ada yang mencapai 50 orang gitu ya, 50 orang murid di kelasnya. Nah, bagaimana sih cara kita membentuk kelas merdeka ini begitu? Tentunya yang pertama, kita harus mengecek kebutuhan murid terlebih dahulu. Untuk apa sih kita mengecek kebutuhan murid? Ya agar kita tahu bagaimana kita menyusun program pembelajaran yang tepat untuk murid-murid kita. Yang kedua, setelah kita melakukan pemetaan kebutuhan murid, apa yang harus kita lakukan? Tentunya menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid ini. Setelah tahu kebutuhannya, kita akan berproses merancang pembelajaran sebelum kita memberikan layanan kepada murid. Jadi semuanya itu harus dirancang dengan tepat dulu dan sesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Seperti di slide sebelumnya, jadi ada banyak tipe kecerdasan. Mungkin kalau mau diambil dari tipe kecerdasan, kita bisa kelompokkan ya. Misalnya ada yang kinestetis, ada yang logika matematik, dan lain-lain seperti itu. Terus yang terakhir, setelah kita mengecek kebutuhan, kemudian menyusun ya program pembelajaran atau menyediakan bahan ajar yang sesuai, lalu kita bisa memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, disinilah kuncinya kita membuat kelas merdeka. Jadi segala sesuatu pendidikan yang diterima oleh murid,
proses pembelajaran yang diterima oleh murid haruslah sesuai dengan kebutuhan murid. Sekali lagi saya garis bawahi, sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kebutuhan murid. Dari tadi saya membicarakan kebutuhan murid, pastilah Bapak Ibu guru juga bertanya-tanya kebutuhan murid ini seperti apa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan murid ini? Tentunya dengan melakukan tes diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Nah, tes diagnostik kognitif ini dan non-kognitif ini dapat dilakukan di awal pertemuan ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran. Nah, bagaimana kalau tes diagnostik dilakukan setelah proses pembelajaran? Itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi ada yang disebut dengan tes formatif. Itu juga termasuk tes diagnostik kognitif. Ya, jadi setelah melakukan proses pembelajaran, Bapak Ibu guru ingin mengetahui lagi apakah yang saya berikan kepada murid saya sudah sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan tes formatif setelah proses pembelajaran. Itu juga termasuk dalam tes diagnostik. Sementara untuk yang non-kognitif, Bapak Ibu bisa melihat dari profil belajar murid. Apakah murid ini termasuk murid dengan gaya belajar visual, audio, kinestetik, atau bahkan ada yang multi kecerdasan gitu ya. Jadi seperti gaya belajarnya ada dua, misalnya audio visual. Nah, seperti itu. Dengan tes diagnostik non kognitif ini, Bapak Ibu guru bisa menyediakan bahan ajar yang sesuai. Misalkan, oh murid saya ternyata gaya belajarnya adalah audio visual. Berarti saya bisa memberikan bahan ajar berupa video. Saya bisa memberikan bahan ajar berupa PPT dengan saya sebagai guru yang akan menjelaskan PPT tersebut. Oh, anak saya ternyata gaya belajarnya adalah kinestetik. Berarti saya bisa memberikan proses pembelajaran melalui praktikum-praktikum atau lebih yang bisa menghabiskan energi mereka begitu ya, karena biasanya anak-anak kinestetik itu energinya lebih besar dibanding dengan gaya belajar lainnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, adakah fitur-fitur yang dapat saya manfaatkan? Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru sebenarnya banyak sekali ya fitur-fitur pembelajaran yang bisa dimanfaatkan, baik itu yang dibuat sendiri ataupun yang sudah disediakan. Nah, salah satunya adalah melalui proses gamifikasi. Nah, proses gamifikasi ini juga sangat membantu Bapak Ibu guru nantinya dalam proses pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu guru ingin menyediakan proses pembelajaran yang menyenangkan supaya mungkin pada waktu mau asesmen ya, mau melakukan tes diagnostik tadi, oh saya mau anak-anak saya tidak merasakan seperti kita sedang tes begitu. Nah, salah satu hal yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan melakukan gamifikasi ini. Di mana gamifikasi ini juga merupakan teknik dan mekanisme desain game dalam konteks non-game. Jadi kita menggunakan basisnya game tapi dalam konteks pembelajaran seperti itu. Nah, ini dapat memotivasi murid-murid Bapak Ibu semua untuk lebih berminat dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Karena saya sendiri sudah merasakan melalui proses gamifikasi ini bagaimana kelas yang saya ajar itu hadir sepenuhnya begitu. Jadi di sini Bapak Ibu guru juga dapat memberikan atau menggunakan elemen-elemen dalam game seperti poin, lencana, papan peringkat, tantangan, dan pelacakan kemajuan. Itu bisa sekali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, penerapan gamifikasi. Penerapan gamifikasi itu sendiri bisa dilakukan secara online Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang mungkin bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada quizwizard.com. Jadi di quizwizard.com ini lebih ke arah penjelajahan gitu Bapak Ibu. Jadi kita tuh bisa mendesain background dari game yang akan kita gunakan.
Jadi misalkan kita mau mendesain background yang seperti Mobile Legend gitu Bapak Ibu guru ya, itu kita bisa lakukan itu. Kemudian mau seperti Free Fire backgroundnya itu sangat bisa sekali. Itu di quizwizard.com. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mencoba ya setelah webinar kali ini, mungkin Bapak Ibu guru bisa mencoba, oh saya mau nih nyoba supaya anak-anak lebih tertarik secara visual begitu. Nah, kemudian yang kedua ada quizzes. Nah, kalau quizzes ini mungkin Bapak Ibu guru sudah sering ya menerapkannya. Jadi fitur-fitur di quizzes sekarang juga sudah bertambah ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada fitur untuk tim. Sudah ada fitur mencari apa ya, cepat-cepatan mencari peringkat begitu. Itu ada di quizzes sekarang yang terbaru. Selanjutnya yang ketiga ada blocket.com. Nah, untuk blocket.com ini untuk kelas saya sangat populer sekali Bapak Ibu, baik itu dari kelas pemasaran sampai dengan UTKP dan akuntansi itu sangat tertarik sekali dengan blocket.com ini karena memang fitur-fitur gamenya itu bisa kita pilih dan mereka tuh bisa memilih banyak fitur yang menyenangkan untuk mereka begitu pada saat tes. Bahkan kita membuat tes sebanyak 50 soal pun dengan fitur gamifikasi ini mereka tidak akan terasa untuk mengerjakannya begitu. Yang keempat ada Canva. Nah, tentu untuk Canva ini Bapak Ibu guru hebat saya percaya sekali pasti sudah sering ya menggunakan fitur Canva. Nah, di Canva ini ada fitur yang mungkin bisa kita gunakan untuk kolaborasi dengan peserta didik ya. Contohnya ada papan tulis. Ya, fitur papan tulis yang bisa kita gunakan berkolaborasi tentunya anak didik kita, murid kita juga sudah harus mengakses Canva. Nah, di Canva ini kita juga bisa membentuk kelas begitu Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti sudah fasih ya untuk mendengar kata Canva ini. Selanjutnya ada EducaPlay. Nah, EducaPlay ini semacam game juga, namun hanya terbatas di bagian kalau kita mau bikin option gitu ya Bapak Ibu ya, terbatas di bagian option saja untuk yang mode free gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan mode berbayar itu fiturnya banyak sekali. Kemudian ada Class Point. Class Point juga sama ya. Selanjutnya ada juga yang banyak word wall gitu. Jadi banyak sekali fitur-fitur online dalam penerapan gamifikasi ini. Nah, di sini yang paling sering saya gunakan itu ada Quizwizard, Quizizz, blocket.com, Canva, EducaPlay, ClassPoint itu paling sering saya gunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas saya. Nah, jika Bapak Ibu guru bertanya, bagaimana dong kalau misalnya sekolah saya tidak punya jaringan internet, anak-anak saya tidak punya handphone, atau mungkin ada nggak sih pilihannya selain online ini kita melakukan gamifikasi? Tentu saja ada Bapak Ibu ya. Sangat ada sekali. Nah, bagaimana secara offline kita bisa menerapkan proses gamifikasi ini? Nah, penerapan proses gamifikasi ini dapat dilakukan dengan misalnya estafet, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya olahraga yang punya estafet, pembelajaran pun punya estafet. Misalnya estafet dalam merangkai kata, contohnya begitu. Misalkan saya mengeluarkan kata, oke kita sekarang estafet merangkai kata, jadi berhenti di mana, terus nanti ada konsekuensi gitu misalnya, itu pasti seru sekali. Atau misalnya estafet perkalian begitu ya. Terus ada model penjelajahan. Penjelajahan ini sangat bagus sekali, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu menempel di mana begitu kan, untuk soal-soal atau permasalahan yang harus mereka bahas atau sesuatu materi baru yang harus mereka cari, Bapak Ibu tempel di area sekolah. Selanjutnya buatkan petanya. Nah, setelah ada petanya, mereka bisa keluar kelas gitu, mencari petunjuk untuk menemukan materi-materi baru, insight-insight baru untuk murid-murid. Itu pasti akan sangat menyenangkan. Apalagi kalau misalnya penjelajahan ini bisa berkolaborasi dengan guru lain, bisa berkolaborasi dengan kelas lain, seperti itu. Terus ada juga yang disebut Triste to Stray. Nah, kalau ini pasti baru ya Bapak Ibu ya. Jadi Triste to Stray itu di mana anak-anak ini dibagi dalam kelompok gitu, dalam kelompok. Jadi ada yang 3 diam, 2 bergerak dalam kelompoknya.
Yang dua bergerak ini harus mencari informasi dari kelompok lain mengenai materi yang dibahas. Sementara yang tiga diam ini akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh guru gitu. Jadi setelah mereka memecahkan masalah dalam kelompoknya, 3 orang diam, 2 orang pergi untuk mencari informasi baru. Nah setelah itu mereka kumpulkan informasinya dan mereka bisa mendapatkan insight-insight baru. Jadi dalam penerapan gamifikasi ini tidak harus berupa online, tapi offline pun bisa. Nah, sekarang bagaimana kreativitas Bapak Ibu dalam merancang proses gamifikasi ini ke dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, selanjutnya contoh yang sudah kami laksanakan di sekolah begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa gamifikasi yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Yang pertama itu ada a journey of limit gitu. Jadi ini dalam proses pembelajaran matematika ada a journey of limit. Jadi di mana mereka itu kami ajak untuk memecahkan teka-teki begitu. Teka-teki jadi ini kami kombinasikan antara online dan offline. Jadi pada waktu online mereka memecahkan masalah. Setelah memecahkan masalah mereka mendapat clue-clue dari permasalahan mereka. Selanjutnya setelah mendapat clue mereka harus menjelajah sekolah, di mana saat menjelajah sekolah pun mereka akan memecahkan permasalahan yang ada begitu dari yang mereka dapatkan. Makanya ini diberi nama a journey of limit. Nah, setelah itu ada rewardnya. Rewardnya berupa apa? Tentunya rasa senang ya, rasa senang, rasa enjoy selama permainan, kemudian mereka merasa lebih memahami proses pembelajaran. Selanjutnya ada estafet turunan. Nah, ini sangat cocok sekali untuk yang kinestetis tentunya ya. Jadi selama estafet turunan kita berikan permasalahan di mana permasalahannya akan diselesaikan secara berkelompok namun secara estafet. Jadi ini ada atur waktunya juga. Nah, kemudian ada penjelajahan integral. Ini hampir mirip dengan a journey of limit. Hanya saja saat penjelajahan integral ini offline ya, offline pool. Jadi mereka itu menjelajah sekolah dengan peta yang sudah diberikan sehingga menemukan permasalahan-permasalahan yang sudah kita tempel di beberapa tempat gitu. Itu dipecahkan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya yang sudah kami terapkan juga, kami mempunyai aplikasi Melajah Statistika. Nah, aplikasi Melajah Statistika ini untuk mengakses materi yang ada di dalamnya itu secara offline, jadi tanpa paket data. Nah, selanjutnya untuk mengakses latihan soalnya yang berupa gamifikasi tersebut, nah itu baru menggunakan sedikit tidaknya kuota ya Bapak Ibu ya, karena kan aplikasi Melajah Statistika ini secara online begitu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih benefit ya? Benefit itu kan keuntungan nih kita melakukan gamifikasi gitu. Apa sih benefitnya? Kenapa sih kita harus milih gamifikasi? Seperti yang saya jelaskan tadi, murid-murid kita sekarang lebih banyak didominasi oleh Gen Z, di mana kita itu tidak bisa memaksakan diri, oh kamu tuh harus dengar apa yang saya bicarakan. Oh kamu itu harus senang melihat saya selalu di depan kelas gitu. Oh kamu harus senang dengan duduk diam di kelas mendengarkan saya ceramah. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi didominasi oleh Gen Z. Nah apa sih benefit kita? Ya benefit dari pembelajaran proses gamifikasi ini dengan menggunakan gamifikasi. Yang pertama tentunya meningkatkan interaksi. Nah gamifikasi ini membuat pembelajaran itu jadi menyenangkan. Jadi keterlibatan siswa, interaksi siswa dengan guru itu akan lebih intens gitu ya. Jadi lebih banyaklah terlibat siswanya seperti tadi misalnya Bapak Ibu memutuskan ada penjelajahan. Jadi mereka tuh mau tidak mau harus menjelajahi sekolah, mereka terlibat dalam proses itu. Jadi tidak hanya diam gitu, tidak vakum. Nah kemudian peningkatan PBM itu benefit yang kedua. Jadi ini bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik, bisa meningkatkan pula pada hasil belajar peserta didik ya, dan juga meningkatkan retensi pengetahuan. Jadi banyak insight-insight baru yang mungkin bisa mereka terima gitu dari proses pembelajaran ini. Selain itu, yang ketiga pengembangan skill. Nah, gamifikasi ini dapat membantu juga mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, bahkan kerja tim. Selanjutnya, aksesibilitasnya besar. Nah, ini membuat
aksesnya tuh lebih mudah bisa dijangkau oleh semua siswa begitu, termasuk mereka yang memiliki gaya belajar dan kemampuan yang berbeda. Itu bisa, jadi aksesnya tuh jauh lebih besar. Misalkan tadi ya saya contohnya itu seperti pembelajaran visual bisa masuk di sana, audio visual juga bisa, mereka harus melihat peta, mendengarkan petunjuk-petunjuk. Kinestetis bagaimana? Masuk juga, karena mereka harus mencari itu berarti mereka bergerak gitu. Energi mereka akan terkuras di sana, sehingga proses pembelajaran nantinya juga akan lebih fokus begitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya, strategi penerapan gamifikasi ini. Jadi yang pertama tetap selalu kita harus melakukan pemetaan kebutuhan murid seperti yang saya jelaskan di awal. Kita harus tahu kebutuhan murid kita apa, tipenya bagaimana, dan apa yang mereka perlukan agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan begitu. Kemudian yang kedua, perancangan proses berdasarkan hasil pemetaan. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan proses pemetaan, Bapak Ibu merancang berdasarkan hasil pemetaan. Misalkan hasil pemetaan, oh murid saya ternyata yang punya handphone hanya 40%. Apakah mungkin dilakukan online? Mungkin jika berkelompok ya Bapak Ibu ya, jadi bisa menggunakan satu handphone untuk satu kelompok. Tapi apabila tidak mau memungkinkan dalam proses perancangannya, Bapak Ibu guru bisa memilih yang offline. Jadi seperti itu. Oh jadi saya harus melakukan yang offline nih, karena pemilik handphone di kelas saya hanya sedikit, hanya 40 atau 30%, seperti itu. Nah selanjutnya, setelah proses perancangan berdasarkan pemetaan, ya tentunya akan dilakukan. Nah setelah dilakukan, apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan lagi? Tentunya ada refleksi dan evaluasi. Nah refleksi ini bisa dari dua sisi ya Bapak Ibu guru. Yang pertama dari sisi murid. Nah murid juga kita ajak berefleksi mengenai penerapan proses pembelajaran. Apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana model yang mereka inginkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya evaluasi. Kita juga mengevaluasi apakah proses pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif, efisien, atau perlu perbaikan lagi. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan materinya. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk praktek ya, praktek proses gamifikasi menggunakan online. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dari situs blocket.com ya Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan model soal gitu, model soal yang mungkin kita bisa pecahkan bersama-sama, tapi ini hanya contoh ya Bapak Ibu, jangan terlalu diberatkan. Izin untuk stop share. Sharing screen-nya dulu ya. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk praktek gitu, praktek proses gamifikasi ini menggunakan online. Jadi saya akan kirimkan di menu chat room ini ya, Bapak Ibu guru silakan klik link berikut. Silakan diklik dulu Bapak Ibu, kemudian saya akan memberikan kode game ID-nya. Jadi di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain hacker. Selama kurang lebih 5 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan masuk di situs blocket.com/play dengan game ID-nya 8026492, semua ada di chat room. Silakan untuk masuk Bapak Ibu. Kemudian izin untuk share screen supaya terlihat ya bagaimana prosesnya begitu.
Ya, jadi sudah ada yang masuk, ada Dian P, Krisna. Ayo Bapak Ibu silakan mencoba supaya kita lebih tahu, oh bagaimana sih serunya proses gamifikasi ini yang membuat anak-anak itu jadi lebih tertarik dalam proses pembelajaran, bahkan merasa mungkin tidak ini ya, tidak sedang mengerjakan tugas begitu. Jadi ngerasa seperti main game. Selain untuk menarik minatnya mereka juga kita bisa sekaligus memanfaatkan ini ya, penggunaan handphone dengan cara yang baik begitu. Ayo Bapak Ibu silakan mencoba, jadi di chat room itu masuk di bloket.com/play, jadi sudah ada di sana juga saya berikan kode game ID-nya ya, 8026492 begitu, sebelum saya start. Silakan masuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih tahu gitu, mencoba langsung bagaimana sih enaknya bermain game sambil belajar begitu ya. Jadi tahu, oh ini loh ternyata enaknya. Jadi anak-anak itu jadi lebih antusias begitu Bapak Ibu. Lebih antusias, tidak merasa bahwa mereka sedang belajar, tidak merasa bahwa mereka sedang mengerjakan soal seperti itu. Boleh saya start ya Bapak Ibu, nanti mungkin yang masuk lagi melalui bloket.com itu bisa langsung mulai. Jadi di sini hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memilih password. Tapi passwordnya jangan sampai ketahuan teman ya Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu bisa menghack temannya begitu setelah jawab soal. Kalau dapat hackernya gitu, Bapak Ibu bisa menghack nilai temannya nih. Kalau tahu nanti apa sih password temennya, setelah tahu itu Bapak Ibu bisa dapat nilai temennya. Ini serunya bermain di sini. Silakan dicoba Bapak Ibu. Nanti setelah mencoba ini mungkin saya minta pendapatnya ya, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu gitu setelah bermain game ini? Jadi belum ada yang mendapat hacker ya Bapak Ibu ya? Bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung, jika ingin mencoba gamenya dipersilahkan sekali. Jadi di chat room sudah ada, silakan masuk di blokot.com/play, kemudian masukkan kode ID-nya. Itu sudah bisa mencoba ya, sudah bisa mencoba bagaimana keasikan gitu belajar dengan menggunakan fitur-fitur gamifikasi gitu. Yang terbaik gitu.
Silakan dicoba Bapak Ibu supaya tahu ya bagaimana keseruannya, begitu kan ya. Jadi kalau misalnya hanya mendengar paparan saja tanpa mencoba rasanya kurang afdol gitu, kurang efektif. Jadi kalau mencoba langsung Bapak Ibu guru bisa tahu bagaimana keasikannya, pastinya nanti akan mencoba diterapkan di kelas masing-masing. Sudah ada yang mendapat hacker mungkin ya Bapak Ibu? Tidak dihubung, sekian. Yes, katawan kan jempat. Ayo tinggal beberapa detik lagi ya Bapak Ibu ya, tinggal 20 detik lagi begitu. Oke, sudah final ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu contoh dari gamifikasi gitu ya. Gamifikasi menggunakan Blocket.com gitu. Jadi ada salah satu situs yang memang paling populer di kelas saya. Jadi Blocket.com ini karena ada game hacker tadi gitu, ada game hacker, ada game gold quest gitu. Jadi yang paling populer itu hacker ini karena mereka bisa mengambil koin dari teman-teman mereka asalkan tahu password dari temannya. Nah, mungkin ada yang mau sharing dengan saya sebentar ya, mungkin 1 atau 2 orang begitu. Yang mau sharing yang sudah mencoba aplikasi tadi, yang sudah mencoba Blocket.com ini, gimana sih perasaannya setelah mencoba begitu? 1 atau 2 orang mungkin. Tadi yang ikut itu ada Dian ya, Ibu Dian. Mungkin Ibu Dian bisa sharing, Ibu Dian? Atau yang lain yang sudah mencoba? Ada yang mau sharing bagaimana perasaannya gitu setelah melakukan gamifikasi tadi, mencoba ikut bermain game? Menurut Bapak Ibu? Oh, ada yang belum sempat mencoba ya. Yang menang Kadek Dian Pratnyana. Mungkin saya minta ini ya, minta pendapatnya begitu, Kadek Dian Pratnyana ya. Bagaimana sih gitu? Bagaimana sih rasanya gitu kan setelah melakukan proses gamifikasi ini dan tadi kelihatannya menang ya. Boleh saya minta sharing pendapatnya setelah melakukan proses gamifikasi, apakah proses ini nantinya mungkin bisa diterapkan di murid-muridnya atau bagaimana? Oke, jadi lewat chat ya. Jadi berkesan gitu, berkesan dan seru, cuman agak susah karena tidak nemu-nemu hack-nya gitu. Nah, kalau hack-nya ini keberuntungan ya, karena kan milih tuh setelah menjawab soal, kalau benar itu milih 3 kotak ya, 3 kotak. Nah, salah satunya isi hacker. Jadi kalau beruntung nemu hacker, itu bisa menghack temennya asalkan tahu password-nya, begitu ya Bapak Ibu.
Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat senusantara ya yang sudah hadir di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator dan host. Silakan Ibu Krisna dan Pak Mardiana. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari Bu Sayu. Pemaparan materi yang dibawakan Bu Sayu sangat asik dan menarik sekali ya. Dan secara materi itu lengkap ya, sudah disampaikan. Tentunya dengan pemaparan yang Bu Sayu sampaikan bisa merangsang kita sebagai guru untuk menyusun kelas yang merdeka. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid agar tidak bosan dan tentu keterlibatan murid meningkat selama proses pembelajaran. Jalan keluar yang ditawarkan tadi adalah pendekatan gamifikasi ya Bu ya. Jadi strateginya yang saya baca tadi ada pemetaan kebutuhan murid, perancangan proses berdasarkan pemetaan, dan refleksi serta evaluasi. Baik Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini, untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya. Jadi kami buka untuk 3 kesempatan penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan raise hand-nya bagi yang ingin bertanya atau mungkin ingin berbagi pengalaman. Ya, sambil menunggu ya Bu Sayu ya tentang siapa penanyanya. Saya ingin bertanya nih, tantangannya itu apa sih Bu Sayu selama proses gamifikasi itu, tantangan yang sering Bu Sayu alami begitu Bu Sayu? Tentunya ya Bu Krisna ya, jadi tidak mulus-mulus saja perjalanannya tentunya. Nah, yang pertama tantangan yang pernah saya hadapi itu kita harus membuat kesepakatan kelas dulu sama anak-anak. Jadi bagaimana peraturan gamenya, terus apa yang harus kita sepakati selama permainan itu harus selalu kita ulang-ulang Bu Krisna. Jadi awal-awal mungkin ada yang 1-2 orang lupa dengan kesepakatan yang kita buat, kemudian terus kita lanjut kita ingatkan hingga akhirnya gamenya itu pasti berjalan lancar begitu. Oh begitu, jadi ya tentunya ada tantangan tersendiri ya Bu Sayu, tapi dengan persiapan bisa lebih efektif dalam pengelolaan kelas tersebut ya Bu Sayu ya. Iya Bu Krisna. Iya. Menarik sekali ini. Ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu di sini. Ayo silakan. Mungkin juga sedikit ya Bu Krisna ya, mungkin proses gamifikasi ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan begitu ya Bu Krisna, untuk kita lebih mengembangkan proses pembelajaran selain memenuhi kebutuhan murid, membuat murid jadi lebih antusias dalam belajar. Ini juga bisa membuat pengembangan diri guru kita sebagai guru begitu ya, menambah lagi kreativitas kita begitu. Iya. Oke, ini hanya bergabung. Bagaimana bisa diulang ya? Bisa diulang ya permainannya begitu Bu Sayu. Ini Pak Putu Mahayasa nge-request ini. Silakan. Mungkin yang baru bergabung ingin diulang permainannya, ingin mengikuti permainannya. Bu Sayu silakan share linknya Bu Sayu. Bu Sayu, mohon maaf, speakernya belum on nih kayaknya. Oke, silakan Bapak Ibu masuk di situs blocket.com/play yang tadi, ya itu saya sudah kirim ulang untuk game ID-nya, jadi 3962309. Izin share screen lagi ya Bu Krisna. Iya, silakan Bu Sayu. Ini linknya mohon diginiin juga Bu Dayu, di share juga Bu Sayu. Karena ini sebenarnya yang baru datang itu nggak bisa akses. Oke ya.
Ya, sepertinya sudah di-share sama host kita, Pak Komang Mardiana. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba gamifikasi ini, dipersilakan. Sudah ada yang masuk, ada Ibu Sulis ya. Ada Pak Wayan Suparte. Silakan yang ingin mencoba. Ayo Bapak Ibu guru yang lainnya yang mungkin ingin mencoba ya bagaimana asiknya mengerjakan masalah-masalah yang diberikan oleh guru begitu dalam bentuk gamifikasi sebelum nanti kita terapkan ke murid-murid kita. Boleh saya start ya, kita mulai. Jadi silakan pilih password terlebih dahulu. Tapi ingat passwordnya jangan sampai ketahuan oleh teman begitu ya. Bagi yang belum bergabung silakan masuk di situs blocket.com. Selanjutnya masukkan game ID 3962309. Nanti mungkin saya minta sharingnya ya Bapak Ibu ya, bagaimana sih perasaannya setelah melaksanakan game ini gitu. Saya rasa game ini sangat cocok diterapkan di semua kalangan mulai dari mungkin anak SD, SMP, SMA apalagi ya. Kalau misalnya murid Bapak Ibu sudah diizinkan begitu membawa handphone ke sekolah, kemudian kuota mencukupi dan Bapak Ibu memungkinkan untuk melakukan gamifikasi secara online, sangat bisa mencoba game ini. Wah, di sini sudah ada ya, W mengambil 50 kripto dari Sulis, berarti sudah tahu tuh passwordnya. Ibu atau Bapak ini W ini ya. Nah, ini Pak Faris juga sudah berhasil menghack Melistiana, Ibu Melistiana. Diambil koinnya 86. Kan ini
Oke, kita lihat peringkat pertama ada siapa ya? Oh, ada W. W ini Bapak atau Ibu ya? Kemudian ada Pak Faris, ada price. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat ya, ini bisa diklik view report. Jadi di sini ada persentase berapa sih anak-anak kita mampu menjawab begitu. Ternyata rata-rata kelas kita 67% ya Bapak Ibu ya. Dari hasil game tadi. Jadi ini nilainya W80, Faris 89 semua. Jadi semuanya bisa terlihat begitu ya, Bapak Ibu ya. Ini ada lab early tadi. Nah, izin untuk stop sharing. Ya, mungkin saya sedikit, mungkin ada yang mau sharing ya, Bapak Ibu. Bagaimana sih perasaannya begitu? Atau dari Pak Faris tadi? Iya, Mo. Sangat Ya, Pak bagus Faris. sekali ya meningkatkan minat siswa. Oke, bagaimana perasaannya Pak Faris tadi setelah bermain game? Terasa tidak mengerjakan soal-soal itu dengan susah gitu atau malah tertantang begitu? Tertantang, Bu, untuk mengurangi poin ini teman. Poin teman ya. Ya, karena tadi Pak Faris dapat hacker ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Faris. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang ingin sharing begitu. Yang ingin sharing, yang sudah mencoba bermain hacker tadi. Bu Krisna kelihatan ada yang ini ya. Ya, Bu Murni tadi ya. Bu Murni, raise hand, silahkan Bu Murni. Silakan Bu Murni. Silakan Bu Murni. Murni begitu. Oh, Bu Sulis ya. Sambil menunggu Bu Murni, Bu Sulis dulu. Bu Sulis, silahkan Bu Silakan. Sulis. Iya, izin bertanya Ibu narasumber, Ibu Gustiayu. Bu, ini kan biasanya kalau pakai kuis-kuis kayak gini, kayak kuisis gitu, seringan kalau udah mau template yang bagus tuh berbayar. Nah, kalau Blue Cat ini sendiri ada bayarnya nggak, berlangganan seperti itu, Bu? Baik Ya, Bu terima Sulis. kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Bu Krisna mungkin langsung saya jawab ya Bu Krisna ya. Silakan Bu, silakan. Oke, baik Bu Sulis. Jadi template yang saya gunakan tadi free Bu Sulis. Jadi saya menggunakan akun belajar ID. Itu ada lumayan ya untuk template free-nya untuk akun belajar ID. Jadi kalau misalnya Bu Sulis ingin berbayar, itu bisa, itu template-nya lebih banyak begitu. Pilihan untuk hosting game-nya lebih banyak. Cuman untuk saya merasa dengan belajar ID sudah cukup banyak juga untuk hostingan game-nya. Jadi saya masih menggunakan mode free. Untuk tadi itu mode free Bu Sulis. Demikian Bu Sulis ya. Bagaimana Bu Sulis? Jawabannya bisa diterima? Oh, di chat ya. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Seperti itu ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan gamifikasi? Karena menurut saya sangat menarik ya. Saya sempat join tadi ya sebentar. Jadi menurut keterangan Pak Faris juga tadi selain memotivasi juga meningkatkan jiwa kompetisi siswa. Ingin merebut poin-poin ini tentunya menarik sekali. Oke, ini oh ya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu terkait gamifikasi mungkin dari metodenya atau dari template apa saja yang bisa diakses di Blocket ya. Ada yang ingin Ini ada disampaikan? Ada pertanyaan Bu dari Ibu Moni Natalia Naibaho ya di kolom chat. Jadi diulang cara lihat skor di tampilan murid begitu. Nah, izin saya menjawab sedikit. Untuk tampilan murid itu otomatis Ibu. Jadi otomatis skornya akan terlihat, mereka ada di peringkat berapa itu juga otomatis terlihat. Nah, untuk di tampilan kita sebagai hostnya, jadi kita tinggal klik view score. Jadi begitu Ibu. Ya Ibu Moni ya. Silakan Bu Krisna. Bagaimana Bu Moni? Oh baik, terima kasih.
Saya buka lagi satu penanya deh, boleh via chat atau boleh via gini, apa namanya, langsung ya di ke narasumber. Oke, Pak Safri Lubis, ya silahkan Pak Safri Lubis. Terima kasih. Mohon izin terdengar suara saya dengan jelas, Bu ya. Iya, terdengar Pak Safri. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Krisna. Mohon izin Bu Ayu. Saya ingin bertanya mengenai gamifikasi ini. Apakah gamifikasi ini kan itu soalnya kan berlanjut next berarti seperti konsepnya quizzes berarti ya. Halo Bu. Ya, seperti itu berarti. Iya, iya Ibu. Nah, ya Pak. kan kalau di quizzes itu kita kan ada apa ya, seperti skor-skor tadi itu. Nah, untuk penilaiannya kan dia kan pakai rentang dari 1 atau dari 10 sampai 100. Nah, kalau ini ketika kita membuat soalnya 20, gimana cara kita untuk menentukan siswa itu dapat nilainya, kayak kita memberikan penilaian lah di antara mungkin nilai paling rendah 70 sampai 100. Itu seperti apa Bu cara mekanisme penilaian yang dibuat dalam sistem game tadi itu, playable tadi itu. Terima kasih, itu aja Bu Krisna. Ya, langsung saja dijawab Bu Sayu. Ya, baik, terima kasih Bu Krisna. Halo Bapak Safri Lubis. Baik Bapak, izin saya menjawab pertanyaan Bapak ya Pak ya. Jadi di sana seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, jadi secara otomatis gitu Bapak, dia akan berupa persentase. Jadi persentase benar, misalkan anak-anak ada 20 soal begitu kan ya. Salah 2 nih. Mereka salah 2 mengerjakan, tentu akan langsung di sana terlihat 90% nilainya. Jadi nilai 90 untuk mereka begitu. Jadi kita tidak berpatokan pada koinnya, tapi persentase benar jawab soal. Makanya seperti tadi Pak Faris ada di peringkat 2 untuk koin ya, kalau nggak salah di papan peringkat itu peringkat 2, tapi ternyata secara persentase beliau yang paling banyak, yang paling besar nilainya. Jadi untuk misalnya kita mau memasukkan nilai ke daftar nilai, tentu kita menggunakan persentase menjawab soalnya yang benar begitu Bapak. Jadi kita tidak berpatokan dengan koinnya. Koin itu hanya untuk penyemangat mereka mengikuti kegiatan asesmennya kita begitu Bapak. Terima kasih ya Bapak. Apa bisa diterima mungkin ya? Terima kasih Bu. Boleh nanya lagi Bu? Mungkin kalau Sangat yang boleh Pak Safri. bisa kecepatan jawab menjadi satu kecepatan jawab menjadi satu poin dalam penilaian. Lalu yang kedua apa ya? Dulu deh Bu, kecepatan dalam menjawab menjadi pertimbangan nggak jadi play blocker ini, karena itu termasuk dalam salah satu karakteristik siswa, karena kan kita bisa melihat mungkin skornya sama. Gimana cara menentukan ketika skornya sama, siapa yang paling tinggi nilainya, karena kan itu urutan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang lebih. Izin lagi ya Bu Krisna, izin Bapak Safri. Jadi untuk kecepatan menjawab itu akan muncul di poinnya Bapak. Poin itu membedakan ya. Jadi begitu si A lebih cepat menjawab dari si B, peringkatnya itu sudah tersusun berdasarkan kecepatan mereka walaupun nilai mereka sama begitu. Misalnya sama-sama 80% nih, tapi ternyata kecepatan si B lebih cepat dari A, tentu si B yang akan naik di peringkat pertama begitu Bapak. Itu sudah otomatis langsung dari sistemnya gitu. Untuk di blocket.com ya. Bagaimana Bapak Safri? Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Ya ini kita sama-sama sharing ya supaya lebih banyak lagi insight-insight baru yang mungkin kita terima selama webinar kali ini begitu. Dan nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu tentunya untuk memenuhi kebutuhan murid kita untuk membentuk kelas yang merdeka. Silakan Bu Krisna. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali ya, terkait poin-poin, terkait nilai ya. Karena di sini selain kita membuat soal, kita juga harus memperhatikan poin dan nilai serta kecepatan siswa menjawab seperti itu ya Bu Sayu ya. Baik,
Karena waktu ya, akhirnya rangkaian acara webinar pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Sayu hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan peran teknologi dalam pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sayu dan para hadirin Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir memeriahkan acara ini. Demikian webinar hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Selanjutnya, saya akan tutup dengan salam penutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Silahkan Bapak Ibu bisa leave room ini. Selamat Terima pagi. kasih banyak ya Bapak Ibu guru hebat. Semua Sangayu sareng Wayan Krishna. Ya, Terima kasih kembali Bapak. selamat beraktivitas Bapak Ibu semua. Ibu mau Silakan diisi link absen terlebih dahulu sebelum live ya Bapak Ibu ya. Bisa diakses di site Campbell One Step Education. Sedikit lagi mungkin sebelum live, Bapak Ibu guru yang masih penasaran dengan gamifikasi, silakan cek di channel YouTube saya bisa ya, MS Sayu begitu. MS.Sayu itu bisa dilihat di sana. Saya melakukan banyak proses gamifikasi pembelajaran. Sambil melakukan absensi sebelum meninggalkan ruang meeting ini ya Bapak Ibu. Suksema mewali niki Bapak Nengah Agus Eka Putra. Bu Koma. Bu Koma nih. Dia absen ya? Jadi yang masih di room ini silahkan bisa diakses site One Step Education ya untuk mengisi link absensi. Gamifikasi. Bu Koma. Belah ini. Sampai sana. Hijab sana nih. Hijab sana. Bakat. Gua mau bunyi ya. Jelas ini nih. Bakat. Oh, sebelum. Jadi absen.